Baik, selamat siang semuanya. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami terhadap media sosial TikTok. Sebelumnya presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester yang diampu oleh Bapak Hendrawan Setiawan dan Ibu Wahyu Handayani Setianingsih untuk mata kuliah media literasi. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kaila Rahmamulia. Saya Olivia Nurholifah. Saya, saya Ines Diah Ayu Yudaningrum. Baik, mari kita mulai dengan apa itu TikTok? TikTok merupakan media sosial yang sekarang sedang digandrungi oleh masyarakat dunia. Aplikasi ini menjadi wadah untuk penggunanya untuk mengekspresikan diri dan beropini. Media ini juga dapat menyebarkan informasi dan penggunanya kebanyakan menggunakannya untuk merekam diri dengan menari yang diiringi oleh latar belakang irama musik. Beberapa lagu yang menjadi latar belakang video atau sebagai musik pengiring atau yang biasa dipanggil dengan sound itu menjadi viral karena maraknya digunakan sehingga menjadi populer. Namun, beberapa eh, masalah ditimbulkan dari maraknya penggunaan sosial media ini, terutama seperti hoax dan propaganda yang disebarkan lewat aplikasi tersebut. Ketika ada informasi massal yang krusial seperti pada pilkada kemarin, dalam pemilu atau saat ada propaganda seperti eh, Israel dan konflik Israel dan Palestina yang lebih kita bisa sebut dengan genosida, itu menjadi marak penyebarannya di media sosial tersebut. Hal ini merugikan banyak pihak karena beberapa dari mereka terseret dalam kasus penyebaran berita palsu atau yang bisa disebut dengan hoax. Selanjutnya dijelaskan oleh Ines. Mohon maaf sebelumnya, saya izin untuk mengaktifkan kamera karena jika saya mengaktifkan kamera, suara saya jadi putus-putus. Kontroversi berikutnya dari penggunaan TikTok secara terus-menerus adalah kecanduan dan gangguan fokus. Banyak sekali para pengguna yang mengalami kecanduan untuk menggunakan aplikasi TikTok. Dan dari sebuah studi juga menunjukkan sekitar 60-70% pengguna TikTok mengalami stres karena menggunakan aplikasi tersebut secara terus-menerus. Di beberapa artikel pun menyebutkan bahwa remaja yang mengalami kecanduan TikTok, mereka memiliki kesehatan mental yang buruk. Dan di beberapa artikel lainnya juga menyebutkan bahwa kecanduan TikTok itu dapat memicu penurunan kognitif dari fungsi otak. Oke, saat berikutnya, kontroversi berikutnya dari penggunaan TikTok adalah perbandingan sosial dan insecurity. Fenomena disetir FYP atau bisa disebut For You page itu menjadi permasalahan yang cukup besar untuk saat ini. Namun hal ini dikarenakan pengaruh kepribadian pengguna yang selalu membanding-bandingkan kehidupannya dengan selebriti TikTok atau biasa disebut selebtok. Dari beberapa artikel pun juga menyebutkan bahwa perasaan insecure dari kalangan mahasiswa yang dialami itu dikarenakan kecanduan media sosial TikTok. Dan juga dari artikel lainnya menyebabkan bahwa TikTok itu adalah suatu sebagai terapi, tapi menjadi sebuah toksik juga karena dampak konten pada mental health
kepada Gen Z itu cukup memberikan dampak yang buruk. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Olivia. Kontroversi yang keempat Terima kasih. yaitu cyberbullying. Kebebasan beropini di aplikasi ini cenderung disalahartikan sehingga penggunanya bisa menghina atau memberikan komentar negatif kepada kreator tanpa takut identitasnya terungkap. Cyber account. Nah, di beberapa artikel ini menyebutkan ketika keributan TikTok berujung kerusuhan di dunia nyata. Terus juga ada banjir cyberbullying, influencer TikTok ini diduga meninggal bunuh diri. Wah, serem sekali. Terus lanjut. Nah, akibatnya itu pelanggaran TikTok pada beberapa negara seperti India, Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Pakistan, Afghanistan, dan Taiwan melarang TikTok untuk beroperasi di negaranya. Kenapa? Kalau di Amerika Serikat itu menuduh TikTok berpotensi menjadi alat spionase bagi pemerintah Cina. Mereka khawatir bahwa aplikasi ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penggunanya yang sensitif dan menyebabkan propaganda pro-Cina. Terus, sedangkan kalau di Kanada dan negara-negara di Uni Eropa melarang pengguna TikTok pada perangkat pemerintah karena kekhawatiran tentang privasi dan perlindungan data. Mereka menilai bahwa pengguna data dapat diakses oleh pihak ketiga termasuk pemerintahan asing. Sedangkan di Pakistan dan Afghanistan melarang adanya TikTok karena konten dianggap tidak pantas atau merugikan, termasuk konten yang berkaitan tentang terorisme atau bertentangan dengan norma sosial dan hukum setempat. Sedangkan di India itu melarang TikTok karena eh, ketegangan militer dengan Cina yang menilai bahwa aplikasi tersebut dapat merugikan kedaulatan dan integritas nasional. Selanjutnya Ines. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi yang telah kami analisis, yaitu TikTok telah menjadi sebuah platform yang cukup dan sangat populer, tetapi penggunanya juga menimbulkan banyak kontroversi. Beberapa masalah utama dari penggunaannya yaitu penyebaran hoax dan propaganda, lalu risiko kecanduan, gangguan fokus, perbandingan sosial yang memicu insecurity, hingga meningkatnya kasus cyberbullying. Akibat dari berbagai dampak negatif ini, beberapa negara bahkan memutuskan untuk membatasi atau melarang TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun TikTok membawa hiburan dan inovasi, penggunanya juga perlu untuk mengimbangi dengan sikap kewaspadaan dan tanggung jawab agar dampak dari dampak negatif dari TikTok bisa bisa diminimalisir. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat dan juga informasi yang kita sampaikan. Terima kasih. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu dan semuanya.